Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini, saya menyampaikan salah satu video terkait dengan konseling. Khususnya, konseling ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah keperawatan HIV/AIDS ya. Konseling ini bernama konseling ibu hamil dengan HIV. Jadi Anda bayangkan kasus yang diberikan pada konseling ini adalah seorang pasien yang sedang hamil dan sudah diketahui bahwa pasien tersebut mengidap HIV/AIDS dari hasil pemeriksaannya. Lalu diadakan konseling. Gitu. Konseling ini ditujukan sebagai proses upaya untuk kita memberikan informasi terkait dengan hal-hal yang harus direncanakan selama proses kehamilan, sampai perencanaan ke persalinan yang aman bagi pasien HIV/AIDS, bahkan sampai ke penurunan resiko, pengendalian resiko terhadap bayi dari si pasien tersebut, yaitu pasien dengan kehamilan, gitu ya. Bagaimana cara mencegahnya yang terbaik, apa yang harus dilakukan, maka itu yang harus kita berikan informasi di sesi pembicaraan kali ini. Nah, untuk persiapan yang harus dilakukan di sini, kita pastikan dulu siapa identitas klien kita, pastikan hasil pemeriksaannya bahwa klien memang benar-benar positif dan pasien sudah mengetahui status HIV sebelumnya. Jadi pada saat diajak konseling, bukan lagi kita memberitahu status positifnya, tapi pasien ini posisinya sudah tahu bahwa pasien ini sudah positif HIV. Jadi ini adalah konseling lanjutan, ibaratnya begitu. Yang pertama adalah setelah kita memastikan identitas klien, kita membawa beberapa persiapan khususnya terkait dengan media edukasi yang memang diperlukan. Media edukasi ini banyak jenisnya, boleh flip chart ya, atau lembar bolak-balik, bisa juga dengan brosur ya, atau selebaran untuk dibawa pulang pasiennya, dibaca di rumah begitu. Lalu yang tidak kalah penting, kita juga harus mempersiapkan lingkungan yang memang benar-benar kondusif untuk mendukung proses untuk mendukung proses konseling ini. Ya, yang kondusif itu seperti apa? Pastikan bahwa privasi apapun yang kita bicarakan dengan klien ini bisa tetap terjaga. Oke. Kita mulai dari fase tahap kerja yang pertama, menjelaskan pada klien tujuan dari kegiatan yang akan dilakukan. Oke, Bapak Ibu, perkenalkan saya Nurse Hela. Pagi ini saya akan membantu Bapak dan Ibu di sini untuk melakukan membahas beberapa persiapan tentang proses kehamilan, persalinan, hingga mungkin nanti kita bisa membicarakan proses menyusui, persiapan apa yang harus dilakukan, karena melihat bahwa ibu ini kehamilannya spesial, penanganannya juga perlu penanganan yang spesial karena kehamilan dengan HIV begitu. Kemarin sudah dijelaskan ya Bu ya, kalau seandainya statusnya hasil pemeriksaannya positif begitu nggih. Lalu yang kedua, menanyakan kesediaan klien dan suami. Nah, di situ ada tulisan couple counseling ya. Jadi konseling ini dilakukan untuk berpasangan, bukan hanya ibu hamilnya saja, tapi juga harus disertai oleh suami gitu. Cara menanyakannya seperti ini. Oke, Bapak Ibu, nanti kurang lebih konselingnya dilakukan mulai dari waktu 20 menit ya, kurang lebih dari sekarang. Bisa kita mulai 20 menit, nanti tergantung kalau seandainya memang Bapak Ibu sudah banyak yang paham bisa lebih cepat, tapi nanti kalau memang ternyata kita perlu membahas hal ini lebih detail, nanti bisa kemungkinan paling lama 30 menit konseling ini dilakukan. Apakah Bapak Ibu bersedia? Lalu yang tahap ketiga, memberikan kesempatan klien untuk bertanya sebelum dimulai. Karena Bapak Ibu sudah bersedia untuk melakukan konseling ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Selanjutnya fase kerja. Di poin A, mengkonfirmasi apakah klien pernah mendapatkan layanan tes HIV, screening infeksi menular seksual, dan tes sifilis. Ya, sebelumnya Ibu, saya mau menanyakan sebelum datang untuk konsultasi ini, apakah pernah diambil darahnya untuk mengetahui status HIV-nya, nggih? Lalu
Untuk infeksi menular seksual apa sudah pernah? Biasanya dites, diambil darahnya untuk dicek penyakit sifilisnya dan juga hepatitisnya. Jika pasien menjawab sudah, berarti konsultasi bisa dilanjutkan. Begitu. Lalu yang tahap yang ke B, mengkonfirmasi ulang tentang hasil pemeriksaan kepada klien jika hasilnya positif. Ini untuk memastikan apakah klien yang mau kita ajak bicara sudah tahu pasti betul sebenarnya bahwa statusnya adalah positif HIV dengan kehamilan. Ya, Bapak Ibu tadi sudah disebutkan bahwa tadi sudah diperiksa guys status positif HIV-nya, dan sebenarnya jangan khawatir bahwa penyakit HIV itu adalah penyakit yang bisa dimanajemen dengan menggunakan obat yang dinamakan ARV. Mungkin Bapak atau Ibu sudah pernah dilakukan konsultasi terkait penggunaan obat ini. Di tahap yang C, memotivasi dan menjelaskan manfaat penggunaan ARV pada ibu hamil. Dan biasanya ARV pada ibu hamil ini dimulai dari usia kurang dari 14 minggu kehamilan. Dan lebih baik dapat dimulai sesegera mungkin jika sesuai dengan indikasi. Gitu. Ya, Bapak Ibu, karena sekarang setelah saya lihat catatannya, Ibu sekarang usia kehamilannya adalah 9 minggu, berarti kurang lebih 2 bulan. Nah, ini adalah waktu yang pas untuk segera meminum obat ARV-nya. Tadi seperti yang sudah dijelaskan, obat ARV ini manfaatnya sangat banyak sekali. Selain menurunkan jumlah virus HIV di dalam tubuh ibunya, ini juga bisa mengurangi resiko penularan kepada adik bayinya, gitu. Jadi kita memperbesar peluang untuk adik bayi ini dapat lahir tanpa status HIV. Itu manfaat dari ARV-nya. Selanjutnya poin yang D, menginformasikan pilihan persalinan yang memungkinkan bagi ibu saat melahirkan, beserta dengan syarat-syarat pedoman keamanan standar yang ditetapkan. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah membicarakan bahwa selama proses kehamilan ini, nanti start mulai dari setelah konsultasi ini, Bapak Ibu akan disangoni obat ARV, tadi yang sudah dijelaskan harus diminum setiap hari, apalagi selama proses kehamilan ini. Lalu yang selanjutnya Bapak Ibu harus tahu bahwa proses kehamilan sampai proses persalinan nanti. Nah, proses persalinan ini juga harus dilakukan dengan cara yang aman untuk ibunya, aman untuk bayinya, dan juga aman untuk penolongnya, ya. Usahakan karena persalinan ini juga butuh perlakuan khusus, maka kalau bisa persalinannya harus dilakukan di pelayanan fasilitas kesehatan. Boleh di puskesmas, boleh di rumah sakit. Saran saya di situ. Karena apa? Nanti kalau seandainya menolong, nah ini di buku KIA, di buku Kesehatan Ibu dan Anak ini sudah ada catatannya bahwa status ibu hamil dengan status positif, maka nanti mungkin penolongnya akan menggunakan alat-alat perlindungan, ya, sarung tangan, pakai kacamata pelindung, pakai baju pelindung. Nah itu nanti nggak usah kaget, karena itu supaya apa? Supaya bisa melindungi yang penolongnya gitu. Selain itu, nanti proses persalinan paling aman memang dilakukan untuk menghindari penularan atau nanti adik bayinya pada saat proses persalinan menelan cairan darah, itu kan juga bisa meningkatkan penularan ya Bu ya. Biasanya nanti akan disarankan untuk menjalani operasi SC, seksio sesaria, yang akan dilakukan sesuai dengan penjadwalan. Begitu. Nanti penolongnya seperti yang sudah saya ceritakan tadi, akan menggunakan alat perlindungan diri yang lengkap. Begitu. Nah, yang selanjutnya